Pemirsa, ratusan kios dan lapak PKL di Pasar Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat hangus terbakar. Sebanyak 234 kios di Pasar Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat habis dilalap api dalam kurun waktu 10 malam. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu pemilik kios. Sebanyak 7 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Sulitnya medan menjadi kendala untuk memadamkan api. Para pedagang tidak bisa menyelamatkan barang dagangan mereka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Demo pelantikan DPRD oleh mahasiswa di Tasikmalaya, Jawa Barat berakhir ricuh. Ya, mahasiswa bentrok dengan aparat kepolisian. Unjuk rasa yang dilakukan Koalisi Mahasiswa Tasikmalaya atau KOMAT awalnya berjalan damai. Para mahasiswa menuntut agar para anggota dewan yang baru bisa menegakkan integritas DPRD serta membuat kebijakan DPRD yang pro rakyat. Kericuhan baru terjadi ketika mahasiswa mencoba menerobos barikade petugas yang menghalangi mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung DPRD. Akibatnya aksi saling dorong dan saling pukul antara mahasiswa dan petugas kepolisian pun terjadi. Petugas membubarkan paksa mahasiswa dengan menembakkan gas air mata. Kericuhan juga mewarnai pelantikan anggota DPRD Kota Depok. Sejumlah pengunjuk rasa memaksa masuk gedung DPRD dihadang barikade aparat kepolisian. Jumlah pendemo yang sedikit tidak bisa menembus ke area pelantikan anggota DPRD Kota Depok yang baru. Kericuhan juga terjadi di depan gedung DPRD karena sejumlah wartawan dari berbagai media nasional tidak diperbolehkan meliput pelantikan anggota DPRD Kota Depok. Pemirsa, polisi sektor Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar razia kendaraan yang melintas jalur Sukabumi, Bogor. Razia dilakukan untuk mencari 2 pasien rehabilitasi narkoba milik BNN Lido Bogor yang kabur pada Selasa malam lalu. Satu persatu kendaraan roda 4 yang melintas Jalan Raya Sukabumi, Bogor ini diperiksa oleh petugas kepolisian sektor Caringin. Tidak hanya kendaraan pribadi, polisi juga menghentikan dan memeriksa kendaraan umum yang melintasi jalur Sukabumi, Bogor. Kapolsek Caringin, Ajun Komisaris Polisi Pahyuni mengatakan pihaknya akan terus melakukan razia hingga 2 pasien rehabilitasi BNN Lido Bogor yang kabur berhasil ditangkap. Sebelumnya 34 pasien narkoba kabur dari pusat rehabilitasi narkoba BNN di Lido Bogor pada Selasa malam. 32 pasien berhasil ditangkap dan dipulangkan ke panti rehabilitasi. Sementara 2 pasien hingga kini masih dalam pencarian. Pemirsa, 2 polisi yang ditangkap polisi di Raja Malaysia di Kuching, Sarawak hingga kini belum ditetapkan statusnya karena keduanya sedang dalam masa reman atau masa penyidikan oleh polisi di Raja Malaysia. Menurut Vice Konsul KJRI Kuching, Sarawak, Marisa Wardani, status AKBP Ida Endi Pastiono dan Brigadir Harhab masih dalam penyidikan selama 2 kali 7 hari. Terhitung tanggal 30 Agustus lalu dan sehingga dengan demikian status keduanya bisa diketahui maksimal tanggal 13 September mendatang. Selain itu pihak KJRI pun baru 1 kali bertemu dengan kedua polisi tersebut selama masa reman dan belum bisa menentukan langkah hukum mereka karena menunggu status kedua polisi tersebut. Belum. Mereka masih dituduhkan dengan pasal 39B Akta Dadah Berbahaya tahun 1952. Memang di situ ada panjang ya penjelasannya gitu, trafficking atau offering atau segala macam. Tapi pada dasarnya apa yang dituduhkan di awal setelah masa reman selesai ada kemungkinan berubah karena dalam masa penyidikan itu mungkin diketahui oh ternyata hanya saksi atau oh ternyata dia bukan pemilik, dia hanya pemakai atau apapun itu. Jadi kita memang saat ini masih menunggu dan menghormati proses yang sedang berlangsung. Polisi di Raja Malaysia membutuhkan waktu minimal 7 hari untuk memeriksa kaitan antara 2 kasus penangkapan Ida dan Bribka MH Harhab di Kuching dengan seorang kurir berkewarganegaraan Filipina di Kuala Lumpur. Meski demikian, Kapolri Jenderal Sutarman meminta semua pihak untuk berhenti berspekulasi mengenai 2 polisi Indonesia ini.
Mabes Polri hingga kini masih menunggu hasil penyidikan polisi di Raja Malaysia terkait penangkapan AKBP Ida Endri Prastiono di Kuching, Malaysia. Menurut Kapolri Jenderal Sutarman, saat tertangkap di Kuching, polisi di Raja Malaysia tidak menemukan barang bukti dari tangan Ida dan Bribka MH Harahap. Bahkan hasil pemeriksaan urin AKBP Ida dan Bribka MH Harahap adalah negatif narkoba. Meski demikian, kepergian dua anggota Polda Kalbar tersebut ke luar negeri ilegal karena melanggar disiplin maupun kode etik serta tidak seizin pimpinannya. Namun Sutarman meminta masyarakat bersabar dan menunggu hasil pemeriksaan serta tidak berspekulasi tentang kedua anggotanya. Barang bukti 3,1 kg amfetamin sama. Barang bukti itu ada di Kuala Lumpur. Anggota kita ini ditangkap, apa ini terkait atau tidak, kita masih menunggu 7 hari. Tetapi kan seolah-olah baru itu sudah terkait. Jangan dulu kita lihat dan kita tunggu dulu. Tim kita juga saya kirim, tim narkotika kita kirim. Karena kita punya kerjasama yang baik dengan Malaysia, khususnya siasatan narkotik BDNF. Kasus ini bermula dari tertangkapnya seorang kurir bernama Cusi, berkewarganegaraan Filipina, yang kedapatan membawa 3,1 kg amfetamin di Bandara Kuala Lumpur. Tak lama kemudian, polisi Malaysia di Kuching menangkap AKBP Ida Endri Prastiono dan Bribka MH Harahap. Namun kaitan kedua peristiwa ini masih ditelusuri. Polisi Malaysia membutuhkan waktu selama 7 hari untuk melakukan pemeriksaan, dan bila dinyatakan tidak cukup, maka ada 7 hari tambahan. Selanjutnya, polisi di Raja Malaysia akan menetapkan status 2 anggota Polda Kalimantan Barat tersebut. Nabil Abiasa, Yahidin, Metro TV. Kembali di Metro Pagi, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Jero diduga memeras sejumlah lembaga di bawah Kementerian ESDM untuk mendapatkan dana operasional tambahan kegiatan di ESDM. Terima kasih, Pak Johan Budi. Menteri ESDM Jero Wacik terancam hukuman 20 tahun penjara setelah KPK resmi menyatakan Jero sebagai tersangka kasus pemerasan. Hal ini diutarakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijayanto Rabu siang. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu disangkakan tuduhan menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh dana hingga mencapai 9,9 miliar rupiah. Beberapa hal itu misalnya berkaitan supaya dana operasional itu bisa jauh lebih besar. Misalnya sebagai contoh adalah peningkatan atau pendapatan yang bersumber dari kickback dari kegiatan satu pengadaan jasa pengusutan, misalnya seperti itu. Misalnya juga pengumpulan dari rekanan dana-dana penggunaan terhadap program-program tertentu. Nah, itu contoh-contohnya. Atau misalnya dilakukan beberapa kegiatan rapat-rapat yang sesungguhnya sebagian besar dari rapat-rapat itu rapat-rapat fiktif, misalnya kayak gitu. Nah, itulah dana-dana yang di-generate. Selain terjerat dengan kasus hukumnya, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini juga terancam dikeluarkan dari Partai Demokrat. Tersangkut masalah korupsi dan sudah menjadi tersangka, ya harus mengundurkan diri. Saya pikir rapat pleno tidak perlu, karena langkahnya sudah jelas, kebijakannya sudah jelas, ya kan. Dan ya kalau yang bersangkutan perlu bantuan hukum, ya kita siapkan. Ditetapkannya Jero Wacik sebagai tersangka menambah daftar panjang kader Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin, mantan Wakil Sekjen Angelina Sondah, mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Andi Alfian Malarangeng, dan mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum yang telah dijerat dengan pasal korupsi dan mendekam di balik bui. Tim Liputan Metro TV. Setelah menetapkan Menteri ESDM sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menahan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. Ya, Wakil Ketua KPK menyatakan pihaknya akan menahan Jero Wacik jika diperlukan. Menurut Zulkarnain, penahanan seorang tersangka tergantung pada perkembangan penyidikan perkaranya. KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan 2 September 2014. Jero disangka melakukan pemerasan terkait posisinya sebagai Menteri ESDM. Komisi Anti Rasuah menjelaskan nilai pemerasan mencapai 9,9 miliar rupiah. Namun KPK belum mengungkapkan pihak-pihak mana saja yang diduga diperas oleh Jero Wacik. Penahanan sebetulnya seperti biasa,
kalau memang itu sudah waktunya dan itu diperlukan, kita akan lakukan itu. Tentu ya kita secara internal akan memperhitungkan, tapi dari aspek-aspek hukumnya tentunya, termasuk aspek waktunya itu. Jadi penanganan kita objektif murni fokus pada ketentuan hukum yang ada. Saya pikir demikian dari saya. Dan menanggapi status hukumnya sebagai tersangka, Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan akan tetap berada di Indonesia untuk menjalani proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Terkait posisi Menteri ESDM yang disandangnya, Jero mengaku akan menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang tugas kenegaraan di Singapura. Mengikuti jumpa pers dari KPK yang menetapkan status hukum saya. Oleh karena itu, saya akan tetap berada di Indonesia untuk mengikuti seluruh proses hukum yang akan berlaku. Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementerian ESDM yang merugikan negara hingga 9 miliar rupiah diduga sudah diendus KPK sejak lama. Jero menurut KPK diduga memainkan sejumlah proyek di lingkungan kementeriannya untuk mendapatkan uang operasional tambahan. Penjelasan KPK yang menyebut bahwa kasus yang dituduhkan kepada Jero Wacik merupakan upayanya untuk menambah uang operasional tambahan. Mengingatkan publik pada keterangan Jero yang pernah mengatakan bahwa uang yang disita KPK dari ruang kerja mantan Sekjen ESDM Waryono Karno sebesar $200.000 Amerika Serikat merupakan uang operasional kementeriannya, meski kemudian dia meralat. Saya sudah ralat waktu itu, ya. Karena kan saya sudah ralat waktu itu, ya. Saya tidak tahu, udah ditanya Pak. Penjelasan Sekjen ke Bapak gimana? Ya, Sekjen kan bawahan Bapak, penjelasannya gimana? Ya, penjelasan Sekjen ke Pak Menteri gimana? Karena itu sudah diperiksa KPK, serahkan KPK. KPK meragukan keterangan Jero Wacik tadi. Jero bahkan kemudian harus menjalani pemeriksaan selama lebih dari 8 jam terkait keterangannya ini. Wakil Ketua KPK Busro Mukoda saat itu mengatakan keterangan Jero yang menyebutkan bahwa dana ribuan dolar di kantor Waryono Karno lah yang kemudian membuat KPK menelisik lebih jauh Jero dalam dugaan kasus korupsi. Sehingga kalau dulu dikatakan oleh Pak Jero ini biaya operasional, ya, itu kan justru makin menarik. Pengamat anti korupsi menilai kasus yang terjadi pada Jero Wacik merupakan pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya yang ditangani oleh KPK. Tidak tertutup kemungkinan akan ada nama lain setelah penetapan tersangka Jero Wacik. Begitu. Nah, salah satu modusnya kan bagaimana misalnya yang sekarang dijalankan oleh KPK adalah terkait dana operasional menteri, gitu ya. Di mana misalnya di situ dikatakan misalnya ada mekanisme kickback, kemudian ada semacam pemberian dari rekanan, termasuk beberapa kegiatan fiktif, begitu. Nah, kami di ICW misalnya dari penelitian atau kajian-kajian kami, termasuk beberapa kasus yang masuk kami misalnya, ini adalah bagian-bagian kecil sebenarnya kalau kita bicara di dalam konteks dugaan penyimpangan atau yang berimplikasi kepada tindak pidana korupsi. Yang terbesar kan tentu misalnya dalam diskresi kebijakan, misalnya dalam pemberian kontrak, pemberian pemenang, dan segala macam gitu. Dalam kasus korupsi kali ini, Jero Wacik diduga melakukan korupsi senilai 9,9 miliar rupiah. Dia diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk menambah dana operasional menteri dengan sejumlah cara, seperti menggelar rapat-rapat fiktif. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan ditetapkannya Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka pemerasan mengingatkan kita pada pernyataan terpidana suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rupiandini yang berdalih bahwa dirinya terpaksa menerima suap karena desakan stakeholder. Gratifikasi itu saya tolak berulang-ulang. Saya tolak berulang-ulang sampai bulan Mei. Namun ketika bulan Juni dan bulan Juli ketika ada kebutuhan dari stakeholder yang meminta sesuatu, sementara yang menawarkan diri begitu banyak untuk melakukan gratifikasi, demi kebaikan institusi, saya pindahkan uang gratifikasi itu kepada pihak yang membutuhkan tadi. Tapi tidak satu rupiah pun saya makan, tidak satu rupiah pun saya terima, tidak satu rupiah pun saya pakai untuk keluarga saya.
Penetapan Jero Acik sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diduga bermula dari pengembangan penyidikan kasus suap SKK Migas yang telah menjerat Rudy Rubiandini. Penetapan Jero pun bukanlah akhir dari proses pengusutan dugaan korupsi di sektor migas. Indikasi keterlibatan Menteri SDM Jero Acik dalam kasus korupsi sebenarnya sudah terungkap saat KPK menggeledah ruangan Sekjen ESDM Waryono Karno dan ditemukan uang senilai $200.000 Amerika. Fakta itu semakin kuat setelah dalam persidangan Rudy Rubiandini terungkap adanya upaya setoran sebagai pelicin pembahasan anggaran dengan Komisi Energi. Apalagi dalam kesaksian mantan Dirut Pertamina usai diperiksa 7 November 2013 juga terungkap ada kesepakatan pembagian uang dari Kementerian Energi ke Lembaga Pertamina dan SKK Migas. Atas fakta dan dua alat bukti yang cukup itulah, KPK langsung menetapkan Waryono Karno dan Sultan Batugana sebagai tersangka. KPK pun memastikan akan kembali memanggil pihak-pihak tersebut guna melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Jero Acik. Hakim tipikor yang terkait dengan kasus-kasus yang menyangkut keterangan Bu Karen sebagai saksi, itu ada yang perlu dikembangkan, didalami. Nah, standar di KPK pasti akan mendalaminya, pasti. KPK resmi menetapkan Jero Acik sebagai tersangka karena Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu diduga melakukan pemerasan di Kementerian SDM. Dalam proses penyelidikan, KPK juga pernah meminta keterangan istri dan anak Jero Acik. Tim Liputan Metro TV. Berdasarkan laporan harta kekayaannya, Jero Acik terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 1 Februari 2012. Dan berdasarkan laporan terakhir itu, Jero Acik memiliki harta kekayaan dengan nilai total 11,6 miliar rupiah dan $430.000 Amerika. Jero Acik pernah 4 kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu pada tahun 2004, 2007, 2009, dan 2012. Pada tahun 2004, total harta kekayaan yang ia laporkan mencapai lebih dari 15 miliar. Tiga tahun kemudian, harta kekayaannya dilaporkan menjadi sekitar 11 miliar. Namun pada 2009, hartanya naik menjadi 12 miliar rupiah dan $50.000 Amerika. Dalam periode itu, Jero Acik menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah menjabat sebagai Menteri SDM pada tahun 2012, total harta kekayaan Jero tercatat 11,6 miliar rupiah dan $430.000 Amerika. Terdiri dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 8,2 miliar rupiah dan harta bergerak berupa mobil 375 juta rupiah, perhiasan dan barang antik senilai 800 juta, serta giro dan setara kas lain senilai 2,3 miliar rupiah dan $430.000 Amerika. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi. Pemirsa, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin memutuskan untuk mundur sebagai anggota DPR terpilih periode 2014-2019. Ya, Lukman lebih memilih untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Agama yang saat ini sedang disibukkan masalah haji. Lukman Hakim Syaifuddin dalam pemilu legislatif lalu mampu mendapatkan kursi di parlemen untuk periode 5 tahun mendatang. Namun belakangan dia memilih untuk tidak mengambil jabatan sebagai anggota DPR dan lebih memilih meneruskan jabatannya sebagai Menteri Agama. Saat ditemui wartawan hari ini, Lukman enggan menjelaskan alasannya. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romah Rumuzi, mengatakan ada sejumlah alasan terkait keputusan Lukman. P3 sejauh ini sudah menerima alasan Lukman. Romi membantah keputusan Lukman merupakan sinyal untuk merapat ke Kabinet Jokowi.
Tidak ada tawaran kepada P3 maupun kepada Pak Lukman terkait dengan posisi Menteri Agama, dan karenanya tidak ada hubungan antara pengunduran diri Pak Lukman dari keterpilihannya di DPR ini dengan posisi Menteri Agama selanjutnya. Sampai saat ini P3 belum membangun komunikasi terkait dengan tawar-menawar di kabinet, karena kita pahami memang P3 juga berada di luar koalisi pengusung Jokowi JK. Pengamat politik Junarto Wijaya menilai langkah ini bisa dilihat sebagai sinyal merapatnya Lukman ke kubu Jokowi JK. Sebelumnya tidak hanya Lukman, menteri dari kabinet SBY yang lolos ke parlemen. Ada 7 menteri lain yang juga lolos ke parlemen, namun mereka justru berencana mundur dari kabinet SBY. Tim Liputan Metro TV. Berbeda dengan langkah yang diambil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, sebanyak 8 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 justru berencana mundur dari kabinet. Ya, ke-8 Menteri Kabinet SBY ini mundur karena terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. 8 Menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Mereka akan dilantik pada 1 Oktober 2014. Sedangkan sebagai menteri, jabatannya akan berakhir pada 2 Oktober. Salah satu menteri yang terpilih menjadi anggota DPR adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Lukman memilih mundur dari jabatan anggota DPR dan tetap menjadi menteri. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengungkapkan kemungkinan menteri yang terpilih sebagai anggota DPR akan mengundurkan diri bersamaan. Saat ini mereka akan menuntaskan pekerjaan terlebih dahulu sebelum mundur. Bisa jadi seragam ya, nanti sama menteri yang lain. Tapi kira-kira kita tuntaskan RDP tentang APBN 2015. Kita tuntaskan nota memo 100 hari terakhir. Kita tuntaskan kaitannya dengan kerjasama dengan G20 negara-negara maju. Insya Allah minggu depan baru kita ngajuin minggu depan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya memerintahkan menteri yang terpilih sebagai anggota DPR untuk mundur dari jabatannya jika memilih menjadi anggota DPR. Bapak Presiden memandang secara etika politik tentunya mereka yang nanti akan dilantik pada 1 Oktober 2014 ini ya sedianya mengundurkan diri dari jabatan publik sebagai Menteri Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Saya kira itu akan dilakukan. Dari 8 menteri yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019, 5 menteri di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan 3 menteri di bawah Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian ESDM kembali menunjukkan kabinet membutuhkan sosok yang profesional dan bersih untuk duduk sebagai menteri di kementerian tersebut. Presiden terpilih Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan mengaku sudah menyoroti hal ini. Kementerian ESDM akan menjadi salah satu kementerian yang akan diawasi oleh Presiden terpilih Joko Widodo jika resmi menjabat sebagai presiden nantinya. Dalam sebuah kesempatan pada akhir Juli lalu, Jokowi mengakui Kementerian SDM sangat strategis, karenanya perlu menempatkan orang yang tegas dan profesional di pos tersebut. Sudah saya sampaikan bolak-balik kan, untuk tempat-tempat yang akan menjadi fokus kita, pertanian, berarti nanti goalnya kenapa? Swasembada pangan, itu harus betul-betul dipegang oleh orang yang ngerti, yang tahu, yang punya kompetensi, yang punya kemampuan, yang punya leadership di bidang pertanian, utamanya pangan. Energi, berarti apa? Kementeriannya. Nah, sama, juga harus dipegang oleh orang yang punya leadership yang kuat, karena di situ mafianya banyak. Udah saya ngomong apa adanya. Punya leadership yang kuat, punya kompetensi, punya kemampuan manajerial, punya yang paling penting bersih, punya komitmen yang kuat. Belakangan KPK menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan kementerian tersebut. Jero diduga melakukan pemerasan untuk mencari biaya operasional tambahan. Peneliti Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia atau ICW, Firdaus Ilyas, menilai kasus yang menyeret Jero hanya sebagian kecil dari kasus yang ada.
faktor yang terlibatnya jauh lebih banyak begitu ya. Jadi di poin kedua tentu misalnya kita berharap apa nanti pengembangan dari kasus Jero Wacik ini. Apakah misalnya uangnya hanya sebesar 9,9 miliar, kemudian yang kedua kemana uangnya mengalir. Kemudian yang lebih mendasar misalnya, apakah praktek-praktek misalnya praktek kickback, praktek meminta dari rekanan ataupun juga manipulasi kegiatan atau fiktif misalnya, itu juga terjadi pada level eselon yang lain misalnya. Entah itu di dirjen, entah itu di level direktur, ataupun badan-badan seperti BP Migas, BPH Migas. Korupsi di lingkungan ESDM dan bidang migas sebelumnya juga menyeret pejabat lainnya, yaitu mantan Sekjen ESDM Waryono Karno dan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Tim Liputan Metro TV. Ya, ini ada perubahan sikap ya, Gilang. Sebelumnya ada dari kubu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang akhirnya mendukung pelaksanaan musyawarah nasional dilakukan tahun depan. Ya, meskipun begitu sejumlah kader Partai Golkar dan eksponen Ormas Trikarya tetap mendesak Munas dilakukan tahun ini dan memastikan akan tetap membawa partainya masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Suhu politik internal Partai Golkar kembali memanas. Usai Wakil Ketua Umum Agung Laksono berubah sikap, Agung akhirnya mendukung pelaksanaan musyawarah nasional pada tahun 2015, setelah sebelumnya mendesak Munas dipercepat tahun ini. Padahal Agung mendapat dukungan dari kader dan organisasi sayap Golkar. Kekecewaan salah satunya datang dari politikus senior Golkar, yang juga koordinator eksponen Ormas Trikarya, Zainal Bintang. Selain tetap mendesak percepatan jumlah kader Golkar juga memastikan ingin membawa arah politik partai untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Jadi, oleh karena itu kami ingin menyatakan bahwa terkait dengan prinsip filosofi karya kekaryaan itu, maka pengurus Partai Golkar 2014 yang terpilih nanti insya Allah dengan sendirinya harus melakukan koordinasi bekerjasama dengan pemerintah Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan, percepatan Munas bukan masalah yang utama, namun yang terpenting adalah merapatnya Golkar ke kubu Jokowi JK tidak merubah prinsip koalisi tanpa syarat. Yang terpenting adalah Jokowi fokus sebagai orang yang mengedepankan koalisi tanpa syarat, kabinet yang tetap profesional, tidak mengulangi kesalahan yang sama bahwa partai yang ikut mendukung koalisi itu harus mendapatkan jatah kursi menteri. Partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih terus bermanuver jelang pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Kita tunggu saja siapa yang tetap dan siapa yang menyeberang. Tim Liputan Metro TV. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Florence sendiri tidak lagi ditahan setelah keluarga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Florence Sihombing tetap harus menjalani proses hukum hingga tuntas, meski polisi mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan pihak keluarga Florence. Florence tetap berstatus tersangka kasus penghinaan menyusul ucapannya di media sosial. Proses tersebut juga tidak terpengaruh adanya sidang kode etik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal Polisi Untung Subagio menegaskan kasus yang disangkakan terhadap Florence Sihombing bukan merupakan delik aduan sehingga polisi tetap memprosesnya. Nanti perkembangannya, ya kita lihat perkembangannya nanti. Sementara proses masih berjalan seperti sesuai dengan ketentuan kuhap. Ya. Nanti kita lihat dulu. Bisa dihentikan itu. Kalau delik aduan itu kan pengadu mencabut, kemudian bisa dihentikan penyidikan. Ini kan bukan delik aduan, ini delik biasa. Jadi kita lihat nanti ketentuan hukumnya seperti apa. Kita beralih ke informasi lain, DPRD Riau menyatakan siap memanggil Gubernur Riau Anas Ma'amun untuk mengklarifikasi kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukannya. DPRD akan menentukan sikap politik setelah ada kepastian hukum. Ketua fraksi PKS DPRD Riau Mansur mengungkapkan Dewan siap memanggil Gubernur Riau Anas Ma'amun untuk menjelaskan kronologis peristiwa pelecehan seksual yang sebenarnya. DPRD Riau bisa merekomendasikan pemberhentian Gubernur ke Menteri Dalam Negeri jika terbukti bersalah secara hukum. Seorang wanita berinisial WW
melaporkan Anas Ma'amun ke Mabes Polri karena mengaku dilecehkan di rumah pribadi gubernur. Selain WW, Anas juga dilaporkan mantan istri Ketua DPRD Dumai DS atas tuduhan yang sama, yaitu melakukan perbuatan asusila. Sejak dilantik tanggal 19 Februari 2014, berbagai tindakan Anas Ma'amun menuai kontroversi, mulai dari penempatan anggota keluarganya di sejumlah jabatan penting pemerintah Provinsi Riau hingga isu dugaan korupsi yang menjeratnya. Seorang pegawai negeri sipil di Batam, Kepulauan Riau ditahan Mabes Polri karena memiliki rekening gendut senilai triliunan rupiah. Polisi juga menahan 3 orang lainnya yang diduga turut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang hasil transaksi bisnis BBM ilegal. Pasca penahanan Niwen Khairiah, PNS Pemkot Batam pemilik rekening gendut senilai lebih dari 1 triliun rupiah pekan lalu. Suasana rumahnya yang berada di Komplek Puri Legenda, Kecamatan Batam Center terlihat sepi. Bahkan papan nomor rumah tersebut sudah dilepas karena banyak wartawan yang mencari keberadaan rumah tersebut. Selain menahan Niwen dalam kasus kepemilikan rekening gendut ini, Bareskrim Mabes Polri juga menahan 3 tersangka lainnya, yaitu pegawai Pertamina bernama Yusri, serta 2 oknum pegawai sipil TNI Angkatan Laut bernama Arifin dan Aguan. Keempatnya ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Polisi mengendus keempatnya adalah bagian dari sebuah sindikat penyelundupan BBM ilegal yang mencuci uang hasil bisnis ilegal itu dengan berbagai cara. Kasus ini berawal dari hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menemukan adanya transaksi mencurigakan di rekening bank milik Niwen senilai triliunan rupiah. Kapolri Jenderal Sutarman mengakui pihaknya masih terus mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat atau oknum aparat hukum. Kita bekerja sama dan TNI kan tunduk pada hukum militer. Tentu penyidikannya oleh POM TNI Angkatan Laut. Tetapi yang itu PNS yang sedang ditahan oleh Pak Hardi. Ada indikasi. Kasus yang melilit Niwen ini kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Batam. Selain dikenal sebagai pegawai negeri sipil Pemkot Batam, Niwen juga diketahui memiliki beberapa usaha, di antaranya adalah sebuah toko oleh-oleh khas Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Agus Fatur Rahman, Metro TV. Keinformasi lainnya pemirsa, saat ditutup pada Rabu sore tercatat sebanyak 104 orang telah mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 46 orang diantaranya mendaftar pada hari penutupan. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM sekaligus Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK Amir Syamsuddin. Dari total pendaftar sebanyak 104 orang, 8 orang adalah pendaftar perempuan, sementara 96 pendaftar lain laki-laki. Para pendaftar berasal dari berbagai latar belakang seperti advokat, pegawai negeri sipil maupun mantan pegawai negeri sipil, TNI Polri, serta pegawai swasta dan profesional. Selama proses penyeleksian calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, panitia seleksi tetap menerima masukan dari masyarakat sampai 1 bulan ke depan. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 5 September mendatang. Masyarakat juga dapat memantau langsung proses seleksi melalui web resmi panitia. 103 pendaftar, terdiri dari 95 pria dan 8 wanita. Advokat ada 14 orang, PNS dan pensiunan PNS 24 orang, TNI Polri dan Purnawirawan 7 orang,